Sniper TNI Polri beraksi, 2 anggota KKB Papua tewas ditembak di wilayah pedalaman. Melansir dari ctrs.id. Jakarta, organisasi separatis tetap menjadi ancaman nyata bagi masyarakat bumi Cendrawasih. Tak hanya di pedesaan, KKB Papua pun kerap menebar teror hingga ke pelosok. Salah satunya terjadi dalam baku tembak antara KKB Papua dan TNI Polri berikut ini. Hari itu, cuaca agak berkabut. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri juga masih dibaluti kabut tipis. Rasa dingin seakan menembus sampai ke sumsum, apalagi cahaya yang surya belum juga muncul di ufuk timur. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar 4 kali tembakan dari bagian depan pos keamanan. Bunyi tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini TNI Polri tersebut. Tanpa rasa ragu, prajurit TNI Polri yang berjaga di pos keamanan langsung mengambil senjata. Maklum posisi senjata persis di tangan prajurit TNI Polri, apalagi bisa dipastikan kalau tembakan itu berasal dari anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata yang biasa disebut KKB Papua. Detik-detik berikutnya adalah senjata api yang sudah di tangan langsung dibidikkan ke arah sumber datangnya suara. Dibantu dengan teropong yang dimiliki TNI Polri, proses pengintaian pun dimulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi para oknum yang menembak tersebut, sebab di bagian depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Terlihat pula sebuah bekas bangunan yang beberapa waktu sebelumnya sempat diobok-obok oleh prajurit TNI Polri. Tembok itu memang pas sebagai tameng bila ada serangan. Kondisinya pun terbilang cukup baik apabila digunakan untuk berlindung. Oleh karena itu, ketika pos keamanan TNI Polri diberondong dari arah depan, sudah bisa dipastikan kalau lokasi dari bekas bangunan tersebut. Makanya saat itu juga prajurit TNI Polri langsung mengamati tempat tersebut secara seksama. Mula-mula tak ada yang terlihat dari balik teropong, namun beberapa saat kemudian secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok tersebut. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua, sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Lantaran gerakannya super cepat sehingga sulit bagi prajurit TNI Polri untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran. Dalam kondisi seperti itulah sekilas terlintas ide untuk melumpuhkan kelompok kriminal bersenjata itu dengan cara yang tak biasa. Berbekal secuil pemahaman tentang posisi tembok bekas bangunan saat diobok-obok beberapa waktu lalu, Sniper TNI Polri pun mulai melaksanakan tugas. Ia tidak menembak langsung ke bagian kepala anggota KKB Papua, tetapi ia menembak ke arah samping setelah memperhitungkan arah pantulan amunisi. Oleh karena itu, meski posisi pos keamanan berhadapan langsung dengan bekas bangunan tembok tersebut, tetapi untuk melumpuhkan lawan, sang sniper mencoba dengan menembak ke arah samping. Kendati sempat ragu dengan cara tersebut, namun dari kalkulasi yang sudah dibuat, cara itu akan lebih efektif. Pasalnya, lawan bukan tertembak dari bagian atas bekas tembok, tetapi dari arah samping, hal mana tak pernah disangka oleh KKB Papua. Setelah merasa yakin dengan cara tersebut, sang sniper pun mulai mengutak-atik senjata yang dipunyainya. Ia memasukkan amunisi ke magazin kemudian mengarahkan moncong senjata ke posisi di mana anggota KKB Papua bersembunyi. Kala itu, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Pasalnya, tembakan yang akan dilakukan bukannya langsung mengenai tubuh anggota KKB seperti yang lazim dilakukan selama ini, tapi tembakan itu dilakukan secara spekulatif. Artinya, tembakan tersebut memungkinkan amunisi memantul ke arah samping lalu mengenai para penjahat yang sedang bersembunyi. Yakin akan cara tersebut, sang sniper pun mulai mengambil posisi perlahan-lahan
ia meletakkan ujung senjata pada sebuah celah kecil, lalu perlahan-lahan pula ia membidik ke arah keruntuhan tembok tersebut. Hanya dengan sekali menyentuh pelatuk, beberapa buah peluru langsung melesak menuju sasaran, dan bidikan tersebut ternyata membuahkan hasil. Sesaat kemudian, semar-semar terdengar suara orang yang merintih kesakitan. Suara itu bak sapi mendengus. Mendengar suara dengusan itu, sang sniper TNI Polri pun hanya diam. Ia tak banyak bicara, hanya saja perlahan-lahan ia mengambil senjata, kemudian berjalan menuju tempat yang semula digunakan untuk istirahat. Beberapa waktu kemudian, terbetik kabar bahwa 2 anggota KKB telah meregang nyawa di balik bekas tembok penampung air tersebut. Bak penampung inilah yang menjadi saksi bisu aksi KKB yang diladeni sniper TNI Polri. Video berisi peristiwa nan dramatis itu kini viral di media sosial. Video ditonton jutaan kali oleh netizen. Hanya saja tak dijelaskan di mana lokasi pos keamanan itu berada, di wilayah mana pula insiden berdarah itu terjadi. Bahkan tidak disebutkan dari kelompok mana anggota KKB Papua mencoba menyerang pos-pos pengamanan yang diduduki TNI dan Polri. Namun dari keseluruhan video yang viral tersebut, terlihat jelas bahwa lokasi kejadian berada di dalam wilayah Papua. Sebab dalam gambar yang disajikan biasanya terdapat deretan gunung, lembah, dan ngarai serta peruntuhan tembok tempat itu. Dulu hingga saat ini, KKB Papua terus melakukan aksi. Jika mereka tidak menyerang warga sipil, maka mereka menyerang pos keamanan. Mungkin karena itulah sehingga kali ini KKB Papua melancarkan aksi. Hal itulah yang direspon TNI Polri dengan tembakan tegas terukur.